12 kesalahan dalam membuat anggaran keuangan pribadi. Adanya rencana anggaran sangat bermanfaat untuk mengontrol pengeluaran Anda. Selain itu, Anda juga akan tahu persis kemana uang yang Anda dapatkan mengalir. Tidak terlalu sulit membuat anggaran dasar. Namun perencanaan anggaran keuangan pribadi juga memiliki banyak pintu kesalahan. Maka agar rencana keuangan Anda berjalan baik dan tidak membuat budget melayang sia-sia, perhatikan apa saja kesalahan pembuatan anggaran keuangan pribadi yang biasa dilakukan oleh banyak orang sebagai berikut ini. Nomor 1. Menetapkan biaya berdasarkan upah. Jika Anda digaji tiap bulan atau minggu, mungkin Anda bisa menetapkan pengeluaran berdasarkan gaji. Namun terkadang pembayaran tagihan satu sama lain saling berbarengan. Tentu akan membuat Anda kerepotan. Alternatif lainnya adalah dengan menabung dan menggunakannya untuk merencanakan anggaran. Sementara Anda menabung, apa yang Anda hasilkan untuk bulan ini bisa digunakan untuk membayar tagihan untuk bulan depan. Cara ini akan membuat penganggaran lebih mudah serta membantu mencegah saat-saat Anda tidak punya uang untuk belanja. Selain itu, menetapkan biaya berdasarkan upah merupakan strategi yang efektif untuk mengelola keuangan secara lebih terencana. Jika Anda menerima gaji tiap bulan atau minggu, mengalokasikan pengeluaran berdasarkan jumlah gaji yang diterima bisa menjadi cara yang baik untuk mengatur anggaran. Namun, ketika pembayaran tagihan saling berbarengan, hal itu bisa menjadi sulit untuk dikelola. Salah satu alternatifnya adalah dengan menabung sebagian dari penghasilan Anda setiap bulan. Dengan menabung, Anda bisa membangun dana darurat atau cadangan untuk memperlancar pembayaran tagihan yang berbarengan atau untuk keperluan mendesak lainnya. Selama Anda terus menabung, Anda dapat menggunakan dana yang telah disimpan untuk membayar tagihan bulan depan, sehingga membantu mencegah kekurangan uang pada saat-saat tertentu. Cara ini tidak hanya membuat penganggaran lebih mudah, tetapi juga membantu menjaga kestabilan keuangan Anda dalam jangka panjang. Nomor 2. Tidak membuat anggaran sebelum bulan dimulai. Anda akan dibuat lengah dengan pengeluaran tertentu setiap bulan. Misalnya seperti hadiah ulang tahun, pergi ke pesta, DLL. Maka jika tidak merencanakannya terlebih dulu, Anda akan mengalami kegagalan dalam menganggarkan budget yang dimiliki. Jadi segeralah membuat rencana anggaran beberapa hari sebelum memasuki bulan baru. Maksudnya, tidak membuat anggaran sebelum bulan dimulai dapat mengakibatkan kekurangan dalam mengatur pengeluaran, terutama untuk pengeluaran yang bersifat tidak terduga atau berulang setiap bulan seperti hadiah ulang tahun, pergi ke pesta, dan sebagainya. Tanpa perencanaan yang matang, Anda mungkin akan kesulitan mengalokasikan dana yang cukup untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat rencana anggaran beberapa hari sebelum memasuki bulan baru. Dengan cara ini, Anda memiliki waktu untuk mempertimbangkan semua pengeluaran yang mungkin muncul dalam bulan tersebut dan mengalokasikan dana dengan bijak untuk setiap kebutuhan. Dengan memiliki anggaran yang terencana dengan baik, Anda dapat menghindari kegagalan dalam mengatur budget dan lebih mudah untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Nomor 3. Tidak melacak pengeluaran. Tanpa melacak pengeluaran berdasarkan kategori, rencana anggaran tidak akan ada gunanya lagi bagi Anda. Anda harus tahu apa yang telah dibelanjakan dan kapan waktunya mencapai batasan. Temukan metode penganggaran yang akan bekerja secara baik. Anda bisa menggunakan perangkat lunak atau dengan metode konvensional, yakni dengan metode amplop. Tidak melacak pengeluaran dapat membuat rencana anggaran menjadi tidak efektif. Tanpa pemantauan yang teratur terhadap pengeluaran berdasarkan kategori, Anda tidak akan memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana uang Anda digunakan dan kapan waktu untuk membatasi pengeluaran. Penting untuk mengetahui apa yang telah dibelanjakan dan seberapa jauh Anda telah mendekati batas anggaran untuk setiap kategori. Untuk itu, Anda perlu menemukan metode penganggaran yang sesuai dengan gaya hidup dan preferensi Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak atau aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran secara otomatis, atau Anda juga bisa menggunakan metode konvensional seperti metode amplop, di mana Anda membagi uang dalam amplop berbeda untuk setiap kategori pengeluaran. Dengan melacak pengeluaran secara teratur,
Anda akan memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap keuangan Anda dan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif. Nomor 4. Tidak menabung untuk biaya besar. Kebanyakan dalam merencanakan anggaran keuangan kerap melupakan tabungan. Dana tabungan begitu membantu Anda. Tabungan tersebut tentu bisa Anda gunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya besar. Mobil misalnya. Tentu akan lebih menyenangkan jika Anda membeli sesuatu yang harganya tinggi tanpa perlu membayar bunga tambahan. Nomor 5. Tidak kompak. Jika Anda sudah menikah, kekompakan dengan pasangan adalah tantangan dalam menyusun anggaran keuangan. Anda berdua harus berkomitmen dan berdiskusi masalah finansial secara baik. Tidak kompaknya Anda dan pasangan dalam merencanakan finansial akan berujung masalah di kemudian hari. Tidak adanya kesepakatan atau kekompakan antara Anda dan pasangan dalam menyusun anggaran keuangan bisa menjadi tantangan yang signifikan. Terutama jika Anda sudah menikah. Kekompakan dalam hal keuangan memerlukan komitmen bersama dan diskusi yang terbuka tentang prioritas keuangan, tujuan, dan rencana jangka panjang. Jika tidak ada kesepakatan yang solid, masalah keuangan bisa muncul di masa depan. Misalnya, perbedaan dalam pendekatan pengelolaan uang, belanja impulsif, atau tidak adanya komunikasi yang baik tentang pembelian besar-besar dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kekompakan dalam merencanakan finansial dengan pasangan Anda. Hal ini melibatkan komunikasi terbuka, pembahasan tentang tujuan dan nilai-nilai finansial, serta pembagian tanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan demikian, Anda dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk keuangan yang sehat dan harmonis dalam hubungan Anda. Nomor 6. Tidak ada anggaran darurat. Jika Anda menyisihkan uang untuk dana darurat, maka jika ada situasi tak terduga, Anda sudah siap menghadapinya. Tentu akan membuat situasi keuangan tidak penuh tekanan. Bayangkan jika tanpa rencana anggaran darurat. Tentu hal ini akan membuat Anda kerepotan dalam membagi-bagi budget. Nomor 7. Tidak ada anggaran untuk kesenangan. Ketika Anda membatasi diri dalam pengeluaran untuk kesenangan atau hiburan, sebenarnya Anda sedang menyiapkan bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Anggaran keuangan justru akan lebih membengkak jika biaya untuk kesenangan tidak Anda rencanakan sama sekali. Anda perlu merencanakan biaya tersebut. Masukkan ke dalam anggaran tiap bulan dan konsisten dengan jumlah yang telah direncanakan. Tanpa adanya perencanaan, Anda akan menghabiskan uang untuk bersenang-senang tanpa batasan. Nomor 8. Mengelompokkan keinginan sebagai kebutuhan. Keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Ini adalah hal yang harus selalu Anda ingat. Sebab kebanyakan orang mengklasifikasikan keinginan mereka sebagai kebutuhan, tanpa adanya pertimbangan untuk menguranginya. Agar tidak rancu dalam mengelompokkan antara keinginan dan kebutuhan, Anda bisa mencobanya dari hal yang termudah. Misalnya makanan merupakan kebutuhan, namun makan di luar adalah keinginan. Kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi adalah masuk sebagai kebutuhan. Nomor 9. Berhutang. Hampir sepertiga rumah tangga di Amerika Serikat membawa hutang kartu kredit dari bulan ke bulan. Maka artinya ada bunga yang harus dikumpulkan setiap bulannya. Buatlah rencana untuk melunasi hutang dengan metode bola salju. Metode bola salju dengan memastikan setiap hutang Anda lunasi satu persatu. Jadi setelah Anda bebas dari hutang, gunakan uang ekstra tersebut untuk membeli apa yang Anda inginkan. Seperti investasi atau menikmati waktu liburan yang menyenangkan. Nomor 10. Membuat anggaran terlalu ketat. Dengan anggaran yang terlalu ketat, maka Anda akan menjadi bosan karena membatasi diri sendiri. Kemudian Anda bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Maka bersikaplah realistis dalam merencanakan anggaran, jangan terlalu ketat. Jangan katakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan pernah membeli satupun barang yang Anda sukai. Sebab cara tersebut justru akan membawa Anda menuju kegagalan. Jadi jangan ragu untuk memberikan ruang untuk bernafas dengan tidak terlalu ketat merencanakan anggaran. Nomor 11. Tanpa tujuan.
Begitu sulit berpegang pada anggaran tanpa tujuan. Sebab tidak ada gunanya sama sekali. Buatlah tujuan untuk anggaran Anda. Anda juga bisa memberikan tujuan tersebut di setiap kategori. Misalnya setelah keluar dari hutang Anda harus memikirkan target yang harus dibeli tanpa berhutang lagi. Dengan adanya tujuan, Anda juga akan lebih bersemangat dalam bekerja dan menabung. Nomor 12. Melupakan anggaran tidak tetap. Pikirkan semua pengeluaran tidak tetap Anda. Jika bingung, Anda bisa memeriksa laporan bank selama setahun terakhir. Berikut ini beberapa pengeluaran umum yang sebenarnya banyak orang lupakan dalam anggaran mereka. Seperti, pengeluaran liburan, hosting web, tagihan hewan peliharaan, premi asuransi mobil, penggantian oli dan biaya, perawatan kendaraan, pajak, perlengkapan sekolah dan biaya-biaya perbaikan rumah. Anda bisa memasukkannya ke dalam anggaran rata-rata tiap bulan. Dengan cara tersebut, arah pengeluaran budget pun akan terasa lebih jelas. Begitu pula dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, diharapkan Anda bisa merencanakan dan melaksanakan anggaran secara baik.